Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisyam, NIM 19650075. Pada video kali ini saya akan mereview materi Unified Modeling Language atau UML pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, apa itu UML? UML adalah bahasa permodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Permodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa, sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Unified Modeling Language atau UML mendefinisikan diagram-diagram berikut ini. Yang pertama, use case diagram. Yang kedua, class diagram. Kemudian ada behavior diagram yang terdiri atas dua, state chart diagram dan activity diagram. Kemudian ada interaction diagram yang terbagi atas dua juga. Yang pertama sequence diagram dan collaboration diagram. Kemudian ada komponen diagram dan yang terakhir ada deployment diagram. Use case diagram. Diagram use case mendefinisikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Lambang use case. Pertama, simbolnya dengan nama aktor. Keterangan menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Kemudian di sini ada simbol dengan nama dependensi, di mana keterangannya hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Kemudian ada simbol yang ketiga dengan nama generalization dengan keterangan hubungan di mana objek, anak, atau dinsen berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Kemudian simbol yang keempat dengan nama include dengan keterangan menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Kemudian ada simbol yang berikutnya dengan nama extend dengan keterangan menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Kemudian ada simbol berikutnya dengan nama association dengan keterangan apa yang menghubungkan antara objek satu dan objek yang lain. Kemudian ada simbol dengan nama system dengan keterangan menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Kemudian ada simbol dengan nama use case dideskripsikan dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian ada simbol collaboration dengan keterangan interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemen lainnya atau sinergi. Kemudian ada simbol dengan nama node dengan keterangan elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Kemudian ada use case diagram. Di sini misalkan dengan nasabah yang membuka rekening, kemudian simpan uang di mana uang yang disimpan harus di atas dari 200.000, kemudian ada ambil uang, dan yang terakhir ada tutup rekening. Kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan suatu objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan, atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut dalam kurung metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram memiliki 3 area pokok. Yang pertama nama, kedua atribut, ketiga metode. Atribut dan metode dapat
memiliki salah satu sifat berikut. Yang pertama, privat, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Kemudian ada protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Kemudian yang terakhir ada public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Untuk kelas diagram swalayan di sini ada 4, di mana pembeli dengan ID customer card 5, nama customer char 20, untuk alamat customernya juga char 50, untuk nomor telepon juga char 12, di mana ada fitur add, update, delete, dan display. Kemudian di sini ada pegawai dengan ID pegawai char 5 dan nama pegawai dengan char 20. Untuk alamat pegawainya di sini ada charnya 50 dan telepon pegawai caranya 12 dan memiliki fitur add, update, delete, dan display. Kemudian di sini ada supplier di mana ada ID supplier dengan char 5 dan nama supplier char 20, untuk alamat supplier char 50 dan telepon supplier char 12, di mana terdapat fitur add, update, delete, dan display. Kemudian di sini ada barang dengan kode barang char 5, nama barang char 20, dan harga memiliki integer 10 dan stok juga integer 5 dengan fitur add, update, delete, dan display. Kemudian ada state chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari suatu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya, state chart diagram menggambarkan kelas tertentu, atau satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Kemudian ada state diagram presensi, di mana mahasiswa mulai melakukan presensi, kemudian kirim data presensi, kemudian setelah kirim data yang diterima server, setelah data diterima di server, data yang terproses, kemudian akan masuk ke daftar data yang telah diterima. Kemudian ubah status record terkirim, bila ada data akan kembali lagi ke kirim data presensi, dan bila tidak ada akan selesai. Kemudian activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Kemudian ada activity pendaftaran pasien baru, di mana untuk alurnya dari cari data pasien, kemudian entry data pasien baru. Jika tidak ditemukan, maka entry data pasien baru. Kemudian ada tampilkan data. Kemudian setelah entry data pasien baru, terdapat cetak kartu dan selesai. Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, atau termasuk pengguna display dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal, yaitu objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Kemudian ada petugas di mana memasukkan ID buku dan ID siswa. Kemudian ada proses query, kemudian menampilkan data buku dan simpan data peminjaman. Selanjutnya perusahaan berhasil. Begitu pula dengan peminjam. Selanjutnya ada collaboration diagram.
Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1, message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Kemudian di sini ada tampilan input dengan username string, password juga string. Kemudian ada submit, username string juga, kemudian passwordnya string. Di sini user terdapat form login, kemudian terdapat submit username dengan string, kemudian password juga string. Selanjutnya setelah itu ada get dengan user data string, kemudian ada view dengan user data string, kemudian ada validasi. Setelah itu ada info login berhasil, dan yang terakhir ada username atau password salah. Selanjutnya ada komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan dependensi diantaranya. Komponen piranti lunak adalah modul berisi code, baik berisi source code dan maupun binary code, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen yang juga dapat berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Dan ini adalah tampilan alurnya, di mana seminar manajemen atau UI terdapat data akses, facility, kemudian di sini ada data akses, ada student, kemudian ada data akses seminar. Selanjutnya untuk student administration terdapat pada bagian seminar. Kemudian setelah pada data student tadi ada description, kemudian ada access control, selanjutnya ada persistence, di mana persistence infrastruktur, kemudian masuk ke bagian requires di JDBC, di university, DB atau database. Kemudian ada deployment diagram. Deployment atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, server atau piranti keras apa, bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, kemudian ada spesifikasi server dan hal-hal yang lain yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server, workstation atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan yang sebenarnya. Hubungan antara node, misalnya TCP atau IP, dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Kemudian di sini ada reservation DBMS menggunakan LAN. Kemudian di sini ada untuk internetnya ada browser 1, browser 2, ada browser N-1 dan browser -N. Kemudian di sini ada tugas, yaitu cari dan buat use case dari aplikasi dan pelajari. Kemudian buat review untuk masing-masing alur dari use case tersebut. Dan untuk tugasnya saya dapat perancangan aplikasi dana pinjaman Gapoktan. Aplikasi peminjaman dana Gapoktan atau gabungan kelompok merupakan program kementerian bagi petani di pedesaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, kesejahteraan dalam memberikan fasilitas bantuan modal usaha untuk petani pemilik, penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani, yang salah satu tujuannya yaitu mengurangi kemiskinan dan pengangguran, kemudian melakukan penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis pedesaan sesuai dengan potensi wilayahnya. Dan pertama ada prosedur, adapun yang terlibat dalamnya antara lain peminjam atau anggota, di mana orang yang meminjam dan sekaligus melakukan pembayaran, kemudian
menerima laporan konfirmasi peminjaman. Kemudian ada petugas, yaitu untuk menginput data peminjam, kemudian mencetak data atau laporan peminjam. Dan yang terakhir ada ketua, yang bertugas mengkonfirmasi data atau laporan pinjaman dari petugas. Kemudian untuk alur sistem yang sedang berjalan. Alur sistem yang sedang berjalan yaitu anggota terlebih dahulu kepada petugas untuk melakukan peminjaman uang, begitu juga dalam proses pembayaran. Setelah terjadi proses tersebut, petugas memberikan laporan kepada ketua sebagai laporan data keluar, dan anggota juga mendapat laporan konfirmasi pinjaman sebagai barang bukti jumlah pinjaman. Dan untuk tampilan use case-nya, di mana ada anggota yang terdiri atas data anggota, registrasi, peminjaman, konfirmasi pinjaman, pembayaran atau cicilan. Dan pada petugas terdapat login, informasi, entry data anggota, jumlah pinjaman, jumlah pembayaran atau cicilan, batas pembayaran atau cicilan, dan laporan peminjaman. Dan untuk ketua bisa melihat laporan peminjaman. Proses aplikasi dalam bentuk use case yaitu anggota mendaftar terlebih dahulu kepada petugas untuk melakukan peminjaman uang. Begitu juga dalam proses pembayaran. Setelah terjadi proses tersebut, petugas memberikan laporan kepada ketua sebagai laporan data keluar, dan anggota juga mendapatkan laporan konfirmasi pinjaman sebagai barang bukti jumlah pinjaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.